Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS SMP Negeri 3 Sampit yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hidayati. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang belajar online dan belajar offline. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin kalian banyak kesulitan untuk bisa memahami materi pelajaran secara mandiri, artinya belajar sendiri di rumah. Nah, Ibu akan berikan tips ya, bagaimana bisa belajar secara mandiri yang bisa nanti kalian praktekkan baik itu online maupun offline. Jadi Ibu akan berikan 7 tips, ini bisa kalian terapkan dalam belajar online maupun offline. Tips yang pertama adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, belajar yang nyaman di sini adalah hindari dari gangguan apapun dan siapapun. Nah, selain itu kalian juga harus mengenali tipe belajar kalian. Apakah kalian itu kalau belajar harus dalam suasana yang tenang, ataukah kalian kalau belajar harus ada iringan musik, atau kalian belajar itu sambil juga ngemil. Itu kalian pahami, sehingga apa? Kalian bisa mengkondisikan suasana ini sehingga kamu belajarnya bisa nyaman. Yang kedua, bikin jadwal belajar. Nah, jadwal belajar ini kalian tentukan dengan kondisi kalian di rumah. Misalnya malam hari ya, setelah selesai aktivitas membantu pekerjaan di rumah, kalian bisa jadwalkan belajar. Atau kalau keluarga besar mungkin suasananya selalu ramai, kalian bisa jadwalkan di pagi hari bangun tidur, itu lebih efektif. Nah, kalian jadwalkan. Jadwal ini kalian laksanakan secara rutin, continue. Tidak perlu lama juga nggak apa-apa. Yang intinya adalah rutinnya, terus menerus. Nah, belajar sebentar tapi efektif. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi atau fokus. Usahakan selalu bisa konsentrasi, bisa fokus saat mengikuti pelajaran, baik itu kamu belajar online di rumah maupun pada tatap muka offline di sekolahan. Nah, agar bisa mendapatkan fokus, konsentrasi, itu yang pertama harus dikondisikan. Dikondisikan suasana belajar itu yang nyaman, yang jauh dari gangguan apapun dan siapapun. Selanjutnya, tips yang keempat adalah membuat rangkuman atau catatan kecil. Nah, rangkuman atau catatan kecil ini kalian buat dengan tujuan agar lebih memahami materi-materi yang belum kalian kuasai. Jadi, kalau ada materi yang sudah kalian kuasai, boleh tidak usah dibuat rangkumannya, tidak dibuat catatan kecilnya, karena kita sudah paham. Nah, jadi tujuan membuat rangkuman atau catatan kecil adalah untuk mengulang atau memahami lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya, tips yang kelima adalah metode penyingkatan atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Contoh misalnya, agar mudah dipahami, nah, warna-warna pelangi itu kan ada beberapa macam. Nah, kamu agar bisa paham atau tidak salah dalam urutan warna ini, kamu buat singkatannya, misalnya dengan Mejingku Happy New, yaitu merah, jingga, nila, hijau, dan ungu. Kemudian atau dengan menggunakan huruf pertama dari kata itu, dibuat singkatan, misalnya PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Atau juga seperti tadi modifikasi menyerupai sesuatu tadi adalah misalnya putra putri, kamu buat modifikasinya jadi pipa ya, pipa itu P-nya adalah putri, P-nya adalah putra. Nah, itu terserah kalian, kreativitas kalian modifikasi atau membuat singkatan-singkatan tersebut. Nah, yang keenam adalah mencoba mengerti, bukan menghafal. Jadi bagaimana agar kita belajar itu bisa kita mengerti, yaitu sering latihan. Apalagi matematika harus sering latihan, sering mengerjakan soal-soalnya. Jadi tidak hanya menghafal rumus-rumusnya, tapi bisa menerapkan rumus itu dalam soal-soal. Terus bagaimana dengan mata pelajaran yang lain, misalnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah,
Caranya adalah dengan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ibu ambil contoh misalnya pelajaran IPS itu ada hukum permintaan dalam IPS itu. Hukum permintaan itu apa bunyinya? Yaitu pada saat harga barang itu naik maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya pada saat harga itu murah maka permintaan akan naik. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari biar mudah memahami konsep atau prinsip hukum permintaan ini tadi. Contoh misalnya buah durian. Pada saat musim buah durian dan harga buah durian itu masih mahal, maka permintaan akan turun atau sedikit. Nah, sebaliknya pada saat harga durian itu murah, maka permintaan atau pembelian itu akan meningkat. Nah, seperti itu kamu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga kamu bisa mengerti. Jangan menghafal. Yang terakhir, yang ketujuh adalah tepat waktu saat mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas-tugas. Ini penting sekali. Kenapa? Karena biar tidak menumpuk beban dari yang kita harus selesaikan. Demikianlah 7 tips yang Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan, bisa kalian coba untuk belajar di rumah secara online maupun nanti secara offline. Nah, ini saja yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Semoga berhasil dalam belajarnya, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.